Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom my family. Shalom. Wow, sekali lagi saya menyapa saudara yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Wow, haleluya. Saudara, kita ada di bulan yang baru, saya percaya berkat yang baru, sukacita yang baru mengalir bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Buat bulan yang baru, hari yang baru Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau bersyukur hari ini ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat sembahan kami mau angkat pujian kami hari ini yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah kami takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Lord, di hidupku. Biar hari ini ya Tuhan, segala pujian syukur kami terus naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh kami percaya, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ada bagiku. Oh tak usah kami takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari terus saudara katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Engkau ajaib Tuhan perbuatanmu. Boleh lebih lagi saudara, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ya Tuhan. Yes Lord, di hidup kami Tuhan, di hidupku. Biar ini menjadi pujian kami Tuhan, sebab Engkau hebat Tuhan Yesus, sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau perkasa Tuhan. Kami terus mau memuji Engkau Tuhan, kami terus mau naikkan sembahan kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau Yesus, sebab Engkau andalan kami, Engkau andalan kami Yesus. Kami nyanyikan haleluya, kami nyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Katakan tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Engkau di dalam kami Tuhan. Saat ku lemah, oh lebih lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, boleh lebih lagi saudara, katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kami tak perlu bimbang Tuhan, Engkau di dalam setiap kami, amin. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat. Yes, Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Katakan
Kami tinggikan namamu Yesus. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari terus saudara kita sembah Tuhan hari ini. Angkat sembahan kita sama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Kami angkat suara kami hari ini Yesus. Kami berikan yang terbaik sama Tuhan. Pujian kami yang terbaik sama Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Terima sembahan kami Yesus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Dalam hidup kami hanya Engkau. Hanya Engkau Tiada Allah lain Tuhan. Tiada Allah lain Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh ralalala basyana maya ralalala bala syakaralalala basye syana maya ralalala bataka ralalala basyane. Terpujilah Engkau di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Oh ya ralalala basye nama ya ralalabu. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Amen. I exalt thee. Oh Lord. Katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah Yesus. Kau ku sembah.
bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Yang siap bersuka cita boleh bersama katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersorak-sorak. Sebab anggur baru tercurah atas rumah kita, atas jalan-jalan, atas kota Batam. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab anggur baru tercurah ya Tuhan. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, katakan hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang bersuka cita hari ini katakan haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Dengan senyuman katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kami bersorak ya Tuhan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, yes amin, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya, nyata mujizatnya, amin, nyata mujizatnya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Baik saudara, kita akan bawa persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan bacakan dalam
Dan kita akan deklarasi persembahan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang ingin mentransfer persembahan, boleh mentransfer di nomor rekening yang ada di layar. Atau juga saudara yang mau langsung mengantar ke gereja, saudara bisa datang setiap hari Senin sampai hari Minggu, jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa kami, Tuhan, atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai Indonesiaku, sampai Indonesiaku diselamatkan. Sampai kota Batam, sampai kota Batam Haleluya, shalom saudaraku, selamat hari Minggu, kita jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Yuk kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Walaupun ibadah hari ini kami kembali ibadah online, tapi kami sungguh percaya bahwa hari ini juga Tuhan akan berbicara kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini, termasuk juga terhadap ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya online tidak akan mengurangi kuasa-Mu bekerja. Berfirmanlah ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu juga Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Bapa, dan berikan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Baik saudara, mari kita langsung membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 23 sampai ayat 27, beginilah firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka, menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana. Haleluya. Nah saudara, di sini Alkitab mencatat pada waktu itu bangsa Israel menggerutu, mengomel melawan Musa. Kenapa? Karena setelah 3 hari mereka keletihan berjalan melewati padang gurun yang terik. Nah saudara, berbagai kekecewaan, keraguan mulai menumpuk dalam hati dan pikiran bangsa itu. Sehingga pada waktu suasananya cukup kondusif, ada alasan karena mereka haus dan tidak bisa minum air yang ada di sana. Mereka berpikir pasti mereka salah jalan dan pasti Musa tidak dituntun oleh Tuhan. Maka saudara, ketika suasana yang cukup kondusif seperti ini, mereka mulai memuntahkan semua yang tersimpan dalam hati mereka. Mereka menggerutu kepada Musa. Nah saudara, tapi kalau kita perhatikan, sementara caci maki keluar dari mulut bangsa itu, dari mulut Musa, pemimpin yang Tuhan tunjuk buat mereka, keluar seruan doa kepada Tuhannya. Saudara, Musa berseru kepada Tuhan karena Musa sadar bahwa dia tidak punya air, tetapi Tuhannya memiliki air yang dibutuhkan mereka waktu itu. Lalu mereka menyebut nama tempat itu Mara, artinya pahit. Nah saudara, sekarang mari saya ajak saudara untuk berpikir sejenak peristiwa ini. Saudara, 3 hari tidak minum. Mereka kehausan dan tiba-tiba di depan mereka ada air. Nah Musa mungkin berkata begini, nah ini lihatlah, bukankah tangan Tuhan yang sudah menuntun kita. Di depan sana ada air. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan mereka bangsa itu berlari rame-rame datang ke kolam itu dengan sorak-sorai. Mereka penuh dengan sukacita dan ketika mereka minum air itu, ini timbul persoalan. Ketika mereka merasakan apa yang tadinya mereka pikir menyenangkan. Ketika mereka berpikir bahwa kehausan mereka akan berakhir saat itu juga. Ternyata saat mereka merasakan air itu, Alkitab berkata mereka tidak bisa meminumnya karena pahit rasanya. Saudara, tidak ada hal yang lebih mengecewakan seperti ketika Anda berpikir bahwa persoalan sudah selesai, berpikir bahwa engkau sudah mendapatkan kelegaan, tapi kemudian ternyata yang dihadapi adalah satu keadaan yang jauh lebih buruk lagi. Saudara, hari ini saya sadar mungkin ada banyak di antara kita juga saudara yang kecewa sama saya karena saya membuat keputusan hari ini kembali online. Nah saudara, memang tidak enak. Kenapa? Sebab kita sudah berdoa dan kita pikir bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Batam sudah menjadi zona hijau. Sudah semakin kondusif untuk kita melakukan ibadah tatap muka. Tapi tiba-tiba mendadak kembali menjadi merah padam, angka penularan justru menembus rekor baru yang tinggi di kota kita. Nah saudara, mengecewakan, saya menyadari itu. Nah bangsa itu mengira bahwa terobosan sudah datang, mereka sudah menemukan air, tapi ternyata itu hanya sebuah lelucon yang tidak lucu buat mereka. Nah saudara, seringkali kita menemukan juga ada orang yang begitu percaya akan mujizat kesembuhan. Begitu percaya bahwa
mereka pasti sembuh. Tetapi kemudian mendapatkan kenyataan kebalikan dari apa yang mereka percayai. Kecewa. Saudara, saya ingat Naomi. Naomi nama yang artinya adalah cantik. Tapi Naomi bilang begini waktu dia kembali ke Bethlehem. Dia katakan begini, jangan panggil aku lagi Naomi si cantik itu. Panggil aku pahit. Karena aku telah melalui begitu banyak hal yang memahitkan dan mengecewakan. Aku tidak lebih dari seorang wanita yang hidup dalam kepahitan, pahit getir hidupku. Saudara, kepahitan adalah satu saat atau keadaan di mana ketika kita sudah tidak bisa mengharapkan apapun lagi. Kepahitan adalah saat ketika segala sesuatu kita merasakan sudah kering. Harapannya sepertinya semua sudah hilang. Saudara, dan ketika kepahitan masuk ke dalam rohmu, biasanya engkau tidak mau lagi ke gereja. Bahkan ikut live streaming juga gak mau. Kenapa? Dalam pikiran itu semuanya rasanya salah. Apa-apa salah dalam pandanganmu. Mulai dari dekorasi gereja salah, dikritik. Tata ibadahnya tidak enak. Ya, pujian penyembahannya membosankan. Jemaat yang hadir juga itu menjengkelkan, menjemukan. Dari lagu, khotbah, dari jemaat sampai pendeta, semua terlihat salah ketika seseorang itu sedang dalam kepahitan. Kemudian kita mudah menjadi marah, mudah menjadi tersinggung. Nah saudara, itu sebabnya bangsa itu mulai menangis. Orang-orang itu mulai menangis. Lalu saudara, Alkitab mencatat dari sorga Tuhan melihat. Dia melihat ke bawah. Tapi waktu itu Tuhan tidak melihat padang gurun yang sedang dilihat oleh bangsa itu. Tuhan tidak merasakan terik matahari yang dirasakan oleh bangsa itu. Tuhan tidak merasakan kepahitan air yang dicicipi oleh bangsa itu. Tuhan tidak mau berkomentar, tidak menanggapi tentang padang gurun, tidak menanggapi tentang kehausan orang itu, tidak menanggapi tentang perasaan kepahitan mereka. Nah saudara, tetapi apa yang membuat Tuhan melihat ke bawah adalah karena dia mendengar seruan doa hambanya Musa. Bukan teriakan bangsa itu mengumpat, tetapi ketika dia mendengar seruan doa hambanya Musa. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu saudara, kalau ada sesuatu yang dapat melembutkan hati Tuhan, maka itu adalah ketika dengan hancur hati kita datang kepadanya berseru, kita menangis di kaki Tuhan. Saudara, Ayub berkata, aku menangis dan Tuhan memulihkan aku. Yunus berkata, aku berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan dan Tuhan membebaskan aku. Sadrak, Mesak dan Abednego berseru kepada Tuhan dari dalam dapur api itu. Lalu Tuhan mengeluarkan mereka, bahkan memberi mereka kedudukan, promosi yang luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika iblis mengatakan matilah kau. Dan ketika pikiranmu berkata, aku tidak sanggup lagi mengatasi semuanya ini. Ketika iblis berkata meyakinkan engkau bahwa engkau akan mati di padang gurun, mati dalam masalah, karena COVID dan sebagainya. Saudara, ada satu hal yang dapat Anda lakukan, yaitu berserulah kepada Tuhan. Ini saat-saatnya di mana Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Saudara, dunia seputar kita, COVID-19 akan berusaha untuk menyodorkan air yang pahit dalam hidupmu. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dia katakan begini, memang dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, itu kata Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, banyak hal yang kita impikan mungkin hari-hari ini, termasuk New Dimension dan lain sebagainya.
Kenyataannya sedang jatuh di dalam kolam yang namanya Mara. Ketika ada orang-orang yang justru engkau harapkan menghibur dan menolong Anda, justru mengecewakan Anda, menghancurkan impianmu. Itu menjadi kolam yang pahit. Ketika doamu yang bertalu-talu tak kunjung datang jawabannya. Bahkan sampai engkau berkata percuma semuanya sudah terlambat. Saudara, itu akan menjadi kolam yang pahit dalam hidup Anda. Ketika pasanganmu ingkar janji mengkhianati pernikahanmu. Oh, itu adalah kolam yang sangat pahit dalam hidupmu. Saudara, dan ketika ini terjadi, kita akan menyaksikan begitu cepatnya keadaan berubah. Mengubah sukacita menjadi kepahitan. Nah saudara, Alkitab berkata, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ketika Musa berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang, Musa, kamu lihat apa yang ada di seberang kolam itu? Musa bilang, pohon sebatang kayu. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika saya perhatikan, saudara, bacaan ini, ternyata tidak seorang pun dari mereka, dari bangsa itu yang melihat pohon itu sebelumnya. Padahal saudara, kalau saja saudara dan saya, kalau kita pernah berada di padang gurun yang terik mataharinya sangat menyengat. Hal pertama yang akan kita cari, kita akan melihat kemana-mana untuk mencari, apa itu? Pohon. Pohon untuk tempat kita berteduh. Saudara, tapi hari itu mereka justru tidak mencarinya, tidak mengingininya dan mereka tidak melihatnya. Kenapa? Karena mereka dibutakan oleh kepahitan yang mereka sedang cicipi. Nah saudara yang kasih, ketika mereka mencicipi air yang pahit, saudara mereka tidak bisa melihat satu-satunya pohon yang Tuhan sudah sediakan di sana. Saudara, sulit untuk kita bisa melihat penyediaan Tuhan. Sulit untuk kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kalau hatimu sedang kecewa dan sedang pahit. Yang bisa kita lihat hanyalah kolam kekecewaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah melihat genangan kehancuran hidup. Yang dapat kita lihat hanyalah telaga yang pahit. Tetapi kebenarannya saya mau beritahu saudara, dengar baik. Ada sebatang pohon. Seperti apapun kepahitan, kekecewaan yang engkau hadapi, masalah yang sedang engkau hadapi, ada sebatang pohon yang telah Tuhan tanam di tepi masalah saudara itu. Bahkan sebelum engkau mengalaminya, Tuhan sudah tanam itu di sana. Nah saudara, lalu waktu Tuhan membuka mata Musa, saudara, sekarang Musa menjadi satu-satunya orang yang tahu bahwa di padang itu ada sebuah pohon. Ketika Musa bisa melihatnya, Tuhan bilang, oke Musa, sudah lihat pohon itu? Sekarang ambil rantingnya, lemparkan ke kolam itu, maka yang pahit itu akan berubah menjadi manis. Tidak masuk di akal, tetapi itulah firman Tuhan. Nah saudara, satu hal yang saya ingin kita perhatikan. Pohon itu tidak tumbuh dalam semalam. Percaya deh. Kalau ada seseorang menahan pohon, bukan sayur, menanam pohon. Tentu karena dia punya satu rencana untuk masa depan dengan pohon itu. Anda tanam durian, itu sekian tahun baru berbuah. Tapi waktu Anda tanam, karena Anda sudah expect something, apa yang kau inginkan dari pohon itu. Nah saudara, saya membayangkan begini. Jauh sebelum bangsa itu tiba di sana, Tuhan pernah memerintahkan seekor burung untuk mengambil dan menjatuhkan satu biji kecil di sana, di tepi kolam itu. Lalu saya membayangkan Tuhan menaruhnya di celah bebatuan. Dan entah bagaimana Tuhan membuat itu awet, mengawetkan itu dengan cara membiarkan embun itu turun di situ untuk menjaga kelembaban
biji itu. Supaya biji itu bisa tetap hidup dan bertumbuh pada waktunya. Lalu bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Saudara, mungkin saya berpikir begini. Waktu pohon itu mulai tumbuh, Tuhan perintahkan malaikat. Mungkin ya Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga, mengawasi apa yang dia tanam buat bangsa itu jauh sebelum bangsa itu tiba di sana. Ketika ada kambing hutan datang merumput di sana, dihalau supaya dia tidak memakan daun-daunan itu dan akhirnya pohon itu mati. Saudara, mungkin malaikat itu berkata kepada binatang-binatang yang ada di dekat situ, pergi. Aku sedang menjaga benih kecil ini di sini. Karena Tuhan yang menanam pohon ini, karena dia sudah merencanakan. Dan dia akan menumbuhkan pohon ini. Sebab dia tahu kelak akan ada sekelompok orang yang kelelahan di padang gurun. Di tengah pahit getirnya kehidupan akan datang ke sini. Dan mereka membutuhkan pohon ini. Mereka akan mengalami sesuatu di mana hanya pohon ini yang dapat mengubah kepahitan mereka menjadi kemanisan. Maka Tuhan mengizinkan pohon itu tumbuh. Saudara, dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan yang mengendalikan masa dan waktu. Tuhan yang maha tahu apa yang dahulu, sekarang, bahkan yang ada di depan. Tuhan tahu bahwa di masa depan, di masa ini akan ada COVID-19. Tuhan tahu bahwa ada krisis. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini ada macam-macam yang akan dihadapi oleh umat Tuhan. Saudara, dia sudah tahu semua yang terjadi hari ini. Dia tahu juga keadaanmu hari ini. Dia tahu keterpurukanmu. Dan Tuhan yang sama yang menyediakan pohon itu, saya percaya, dengar baik, Tuhan yang sama sudah menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel itu tiba di sana, sebelum mereka minum, sebelum mereka merasakan air yang pahit itu, pohon itu sudah ada di sana. Sebelum Anda merasakan kesulitan hidup, sebelum Anda sampai kepada masalah yang Anda hadapi ini, saya mau beritahu saudara, Allah yang mengasihi saudara, Yesus yang mati buat saudara, Yesus sudah menyediakan jalan keluar buat saudara, percayalah itu. Nah saudara, pohon itu sudah ditanam sebelum mereka membutuhkannya. Pohon pemulihan hidupmu juga sudah ditanam Allah sebelum keadaan mengecewakan dan memahitkan kesukaran Anda rasakan hari ini. Pohon kesembuhan buat kesehatanmu, saudara, sudah Tuhan sediakan sebelum kesehatanmu memburuk. Ditanam sebelum Anda tiba di sana, sebelum kita tiba di sana. Nah saudara, pohon itu bicara tentang tools atau alat pembebasan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah tanam sebelum musuh menyerang engkau. Masalahnya sekarang, ketika Tuhan sudah menyediakan semua tools itu, tanggal pengirimannya Anda yang tetapkan. Berserulah kepada Tuhan, maka apa yang kau butuhkan Tuhan akan kirim buat saudara. Kalau engkau percaya kepadanya dan tidak mengandalkan pikiranmu sendiri. Saudara, penghakiman terhadap musuh-musuhmu yang ingin mencelakakan engkau sudah ditulis dalam Alkitab. Tuhan telah menanam orang-orang yang tepat di tempat yang tepat untuk pada waktu yang tepat akan berjumpa dengan Anda. Dan Tuhan akan pakai mereka untuk menolong Anda keluar dari semuanya itu. Saudara, Tuhan bahkan saya percaya sudah berbicara kepada orang-orang yang tidak kenal sebelumnya. Dan di saat Anda ketakutan, di saat Anda kebingungan, Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan itu. Pohon jawaban itu sudah ditanam buat engkau sebelum engkau tiba pada keadaanmu hari ini. Dan yang Tuhan mau katakan, ini keadaan hari ini bukanlah destinimu.
kesukaran, kesulitan, kepahitan, COVID-19 dan sebagainya yang kita sedang alami hari ini, itu bukan destiny kita. Itu bukan tujuan hidup yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Itu hanya ujian, percayalah. Itu hanya ujian untuk kita lalui. Saudara, bahkan di saat Anda dan saya tidak mengerti mungkin kenapa ini terjadi. Di saat kita kecewa, bahkan di saat kita mengira bahwa semua kejadian-kejadian ini itu menjadi racun yang mematikan dalam semangatmu dan hidupmu. Percayalah satu hal, bahwa pohon penawar racun itu sudah ditanam oleh Tuhan dalam hidupmu sebelum engkau tiba dalam keadaan hari ini. Saudara, itu sebabnya. Jika hari-hari ini engkau sedang merasakan sebuah kepahitan, Tuhan mau berkata, lihat sekelilingmu. Aku sudah lama menyediakan jawabannya. Saudara, Tuhan melakukan hal-hal yang bahkan kita tidak tahu bahwa kita butuhkan di hari-hari yang getir seperti hari ini. Dia telah mengerjakan sesuatu bahkan sebelum saudara dan saya sampai di Pulau Batam ini. Saudara, bertahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah sediakan sesuatu. Jangan kecewa ketika engkau ada di tempat ini. Jangan menggerutu. Tapi lihat mana pohon yang Tuhan sudah sediakan. Sebab Tuhan tahu bahwa kita akan tiba di kota ini. Dan kita akan berada seperti kita ada pada saat ini. Dan dia sudah menanamkan pohon di sana. Sebuah jawaban, sebuah jalan keluar, sebuah alat pembebasan sudah dia sediakan buat kita. Sebagai alat untuk memberkati hidupmu dia sudah sediakan bagi kita. Dan sebab itu Tuhan mau berkata, jangan pernah takut, jangan kecewa, jangan marah apapun yang terjadi. Sebab Tuhan telah menanam pohon yang kita butuhkan sebelum kita merasakan kita membutuhkan itu. Saudara, firman-Nya berkata begini, tadi kita baca. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Dengarkan janjinya, dia berkata. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara, hal yang saya ingat tentang Mesir itu, orang Mesir itu, adalah mereka bangsa yang penuh dengan kepahitan. Coba lihat setiap kali Musa menghadap Firaun dan Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sebuah tanda berupa tulah. Saudara, bangsa itu mengeraskan hatinya. Hatinya pahit dan getir setiap kali melihat itu terjadi. Lalu mereka memperberat tekanan kepada bangsa Israel sebagai upaya balas dendam. Nah, kalau kita bertanya apa sih penyakit Mesir itu? Menurut saya salah satunya adalah kepahitan. Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan satupun penyakit dari orang Mesir itu kepadamu. Dan itu tidak hanya berbicara tentang penyakit daging saja. Melainkan ada penyakit terbesar yang diderita orang Mesir itu yang saya bisa katakan dengan istilah penyakit roh. Itulah penyakit-penyakit yang menimpa mereka. Karena mereka mengeraskan hati. Karena mereka merasakan kepahitan dan mereka menikmati hati yang pahit itu. Saudara, sama seperti Firaun pahit kepada bangsa Israel. Maka setiap kali Musa datang dan berkata, Tuhan berfirman, let my people go, biarkan umatku pergi. Saudara, dan Tuhan berkata, jika kamu benar-benar percaya kepadaku dan tidak pahit hati kepada hambaku Musa, maka aku tidak akan membiarkan penyakit orang Mesir itu, yaitu kepahitan, kemarahan, dendam, itu mengambil kemanisan yang aku sudah sediakan buat engkau. Saudara, ingat betapa kemarahan, balas dendam dan kepahitan, pengalaman air pahit ini dapat mencemari jiwa kita dan bisa berujung pada kehilangan seluruh keselamatan jiwa kita. Jangan pernah membiarkan penyakit Mesir itu mengotori rohmu.
dan meracuni jiwamu. Tuhan berkata, jika kamu mempercayai aku, perhatikan baik. Kamu akan tahu bahwa akulah sumber dari segala keperluanmu. Akulah sumber keadilanmu. Aku akan berperang menggantikan kamu. Saudara, tapi jika kita ingin menggantikan posisi Tuhan, menghakimi orang lain dengan hati yang dendam dan marah, saudara, firman Tuhan katakan, aku akan izinkan penyakit Mesir itu masuk dalam jiwamu, mencemari rohmu serta menghancurkan destinimu. Hati-hati. Saudara, di samping itu saya temukan juga ada satu jenis penyakit orang Mesir. Saya sebut sebagai penyakit keraguan-raguan. Saudara, Anda bisa lihat betapa kebimbangnya orang Mesir itu. Nanti sebentar berkata, oke, Musa kamu boleh pergi. Sebentar lagi dia bilang, jangan, tidak boleh. Dan lain sebagainya. Terus berulang-ulang kali. Saudara, itu menunjukkan bagaimana keraguan-raguan ini membuat mereka harus menderita sampai 10 tulah. Akibat apa? Akibat ragu-ragu. Nah saudara, keraguan-raguan itu semua bermula dari kepahitan mereka. Nah saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata begini. Iya ya, aku ada di Batam. Aku ragu, apakah Tuhan yang membawa aku ke sini? Mungkin iya, mungkin tidak. Saya mau ingatkan saudara, orang yang mendua hati tidak pernah stabil dalam segala hal. Saudara, jadi penyakit orang Mesir yang adalah kemarahan, kepahitan, balas dendam. Satu lagi, keraguan-raguan. Mungkin Tuhan mimpin saya, mungkin juga tidak. Mungkin Tuhan memanggil saya, mungkin juga tidak. Mungkin Tuhan akan menyelamatkan aku, mungkin juga tidak. Saudara, hari ini saya mau ingatkan saudara, jika hatimu dipenuhi dengan mungkin, itu pertanda Anda sedang berkemah di tepi kolam pahit di marah. Tinggalkan marah. Saudara, satu hal saya mau beritahu saudara, ketahuilah baik-baik bahwa satu-satunya alasan kenapa kita ada di tempat ini, satu-satunya alasan kenapa kita berada dalam situasi seperti yang kita sedang hadapi hari-hari ini, satu-satunya alasan kenapa kita harus mengalami kesulitan ekonomi dan apa sebagainya hari-hari ini adalah karena Tuhan yang membawa kita ke situ. Saudara, mari lihat bagaimana bangsa itu sampai di Marah. Ada tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka ke sana. Jadi Tuhan memimpin kita itu tidak selalu ke kolam berkat. Kadang-kadang juga dia bawa kita ke Marah, ke kolam yang pahit. Tapi dengar baik, bukan untuk kita tinggal di sana, melainkan untuk kita melewatinya saja. Sebab di Marah itu Tuhan hanya bermaksud untuk menguji mereka. Untuk melihat apakah mereka akan membiarkan penyakit-penyakit Mesir ini, dendam, kepahitan, keraguan itu terus terpelihara dalam jiwa mereka. Saudara, namun demikian Tuhan punya sebuah pohon buat saudara dan buat saya yang sudah dia tanam jauh sebelum kita menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini. Saudara, hari ini saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan memang mengizinkan kegetiran kehidupan ini melanda kita kadang-kadang. Bahkan kadang ia sendiri membawa kita ke lembah itu. Tuhan memang menempatkan Anda di sana. Karena Tuhan memang punya rencana untuk kita tiba di Marah. Saudara, tapi ketahuilah Tuhan tidak pernah bermaksud kita untuk tinggal dan berkemah di sana. Tuhan mau kita hanya melewatinya. Dan Tuhan berkata, aku hanya mau menguji engkau dengan situasi seperti ini. Saudara, waktu itu benar-benar terjadi. Waktu engkau akan ada di sana. Tuhan katakan, aku mau lihat apakah engkau
akan terus membiarkan kepahitan, kemarahan masuk ke dalam hidupmu atau tidak? Kalau engkau tidak membiarkan semuanya itu ada dalam hidupmu, artinya engkau lulus, maka aku akan menuntunmu. Perhatikan saudara bagian selanjutnya dari ayat yang kita baca. Dia berkata di ayat 26, aku akan menyembuhkan kamu. Saudara, Tuhan akan menyembuhkan kita, dia akan meluputkan kita dari semuanya itu. Dan bukan cuma sampai di sana. Perhatikan kemudian Alkitab berkata, mereka berjalan terus dari Mara dan sampailah mereka ke Elim. Elim di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan di sana Tuhan berkata, sekarang silahkan kamu rehat di sini, silahkan kamu berkemah di sini. Tuhan berkata, Musa, aku tidak pernah menyuruh kamu berkemah di Mara. Aku hanya ingin kamu melewatinya dan lulus ujian di sana. Sekarang inilah Elim. Inilah tujuanku yang sesungguhnya membawa engkau melewati Mara untuk seketika lamanya. Inilah tujuanku, aku membawa engkau melewati masa-masa sukar di masa pandemi COVID-19 ini. Karena aku ingin membawa engkau ke Elim. Saudara, di Elim ada 12 sumur dan 70 pohon kurma. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, kalau engkau percaya, engkau akan mendapatkan berkat 12 kali lipat dan 70 kali lebih teduh, lebih tenang, lebih nyaman daripada apa yang pernah engkau lewati sebelumnya. Haleluya. Saudara, Tuhan bilang, kalau engkau berhasil melewati Mara dan engkau tidak membiarkan hidupmu ada tenggelam dalam kepahitan, ketika engkau berhasil melewati masa-masa yang memahitkan itu dan menolak penyakit orang Mesir itu melekat dalam hidupmu, maka kamu akan aku bawa ke 12 mata air, 70 pohon kurma. Itu sebabnya apapun keadaan saudara, mari jangan berhenti di Mara. Jangan berkecil hati di sana. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat menyalahkan gereja. Lihatlah di depan ini ada 12 sumur berkat dan 70 pohon kurma. Peneduh hidupmu. Peristirahatan yang nyaman. Penuh dengan kemakmuran yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya, kalau kita lulus melewati masa-masa yang sukar ini dan tetap mempercayai Tuhan, tidak mengandalkan pikiranmu sendiri dan menjaga hati ini untuk tidak dipahitkan oleh apapun juga, oleh siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan. Firman sudah hamba-Mu sampaikan. Biar kiranya Roh Kudus engkau terus menanam firman itu jadi benih. Supaya firman itu akan bertumbuh. Firman Tuhan yang akan menjadi pohon yang mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Tuhan, engkau kenal setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang sedang mereka hadapi. Aku berdoa. Biarlah hari ini mereka tetap kuat dan mereka bertekad untuk mereka berjalan maju terus bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan gereja, bersama-sama kami semua. Sama seperti bangsa Israel berjalan terus bersama-sama dengan Musa dan tiang awan dan tiang api Tuhan. Dan biarlah mata kami boleh terbuka dan menyongsong Elim ada di depan kami. 12 mata air dengan 70 pohon kurma. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Biarlah perjamuan ini akan meneguhkan firman-Mu Tuhan. Dan mengaktifasi iman kami kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Sementara Anda siapkan, saya mau ingatkan kepada saudara. Kita harus percaya bahwa di dalam perjamuan kudus terkandung kuasa dan janji Allah.
Itu sebabnya Yesus berkata, perbuatlah ini, sebuah perintah. Setiap kali kamu memakannya. Inilah tubuhku dan inilah darahku, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, di tangan kita ada roti. Dan mari kita lihat dengan mata iman. Seperti kata Tuhan Yesus, ini dagingnya sendiri. Sambil mengangkat roti ini, kita semuanya tahu bahwa Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, tubuhnya dihancurkan karena saudara dan saya. Supaya ada bilur-bilur yang menganga di sekujur tubuhnya, di mana olehnya kita akan memperoleh kesembuhan, olehnya kita mengalami pemulihan. Maka biarlah dengan iman kita mengangkat roti ini, yang adalah tubuh Kristus, dan kita bersama-sama menyatakan iman kita. Katakan, aku percaya hari ini aku sedang mengangkat tubuh Kristus. Tubuh yang telah dihancurkan buat aku. Tubuh di mana ada bilur-bilurmu menganga. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Mu. Oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus, aku menjadi sembuh. Aku menerima pemulihan. Maka dengan iman aku berkata, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku kepadanya. Dan aku percaya hari ini aku terima kesembuhan. Hari ini aku terima pemulihan. Dalam seluruh aspek kehidupanku. Dalam nama Yesus. Makanlah. Sekarang mari angkat cawan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, di tanganku ada darah-Mu. Darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi aku. Darah yang punya kuasa. Darah anak domba Paskah yang sejati. Maka sama seperti bangsa Israel diluputkan dari tulah di Mesir dan dari malaikat maut yang menjelajahi Mesir. Maka saat ini aku percaya, sebab aku menerima kuasa darah Yesus ini. Maka aku luput dari COVID-19, dari segala sakit penyakit dan tulah Mesir. Aku terima itu sebab aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami kembali memperbaharui iman kami kepadamu Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya apa yang kami ucapkan itu penuh dengan kuasa firman Tuhan. Makasih Tuhan untuk sepanjang ibadah hari ini. Makasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dan sekarang hamba-Mu mau berdoa Tuhan buat umat-Mu. Lindungi mereka ya Bapa. Sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah ya Bapa. Hibur mereka yang susah hati. Pegang tangan mereka Tuhan dan tuntun mereka hari demi hari. Jangan pernah Engkau melepaskan mereka Tuhan. Ketika Engkau bawa mereka ke Mara, bawa mereka terus sampai ke Elim, bahkan sampai ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama kami berdoa juga buat bangsa kami, buat kota kami. Tuhan, kalau boleh sudahkan kiranya ya Bapa, COVID-19 ini Tuhan, yang telah merusak tatanan dalam masyarakat, di dalam bergereja, dan juga di dalam perekonomian. Tuhan, hanya Engkau kami tahu yang sanggup. Itu sebabnya kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Dengarkan kiranya doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini.
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga, ikuti protokol kesehatan. Ya, sadar dan berjaga-jagalah dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.